Shalom, puji nama Tuhan. Dengan sukacita, dengan senang hati kita dapat berjumpa lagi di dalam renungan pagi Suara Pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas panjang hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kuasa Tuhan yang terus melingkupi hidup kami hari lepas hari hingga pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami melayani Tuhan di tengah-tengah aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, usaha kami, dan kegiatan hidup kami mohon pagi hari ini Tuhan terlebih dahulu memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan menumbuhkan iman di dalam hati kami untuk hidup di dalam roh takut akan Tuhan. Bapa, terima kasih, berbicaralah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji nama Tuhan, kita sudah melewati perayaan Jumat Agung dan juga kita sudah merayakan peristiwa kebangkitan Kristus. Setelah merayakan peristiwa Jumat Agung dan juga peristiwa kebangkitan Kristus, apa yang menjadi hal yang paling penting di dalam hidup kita dan renungan? Saya secara manusia tak habis-habisnya merenungkan kebaikan Tuhan, bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada keterpisahan antara Allah dan manusia. Dan kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 3, ketika Adam sudah berbuat dosa, dia malu kepada Tuhan dan dia menyembunyikan dirinya dari hadapan Tuhan. Itu adalah satu kesadaran yang sangat luar biasa di hati Adam dan istrinya. Tetapi faktanya membuktikan bahwa manusia yang hidup pada masa kini berbeda, kurang lebih tidak punya kepekaan rohani. Kalau Adam sadar bahwa ketika dia berbuat dosa, dia malu dan menyembuhkan diri dari hadapan Tuhan. Tetapi manusia yang hidup pada zaman sekarang, walaupun sebagai orang-orang Kristen sudah kita merayakan peristiwa kematian Kristus di salib dan kebangkitan Kristus yang sudah memenangkan hidup kita, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang menang untuk hidup di dalam Kristus? Sehingga firman Tuhan ini akan kembali menyadarkan kita harus sadar diri dan kita harus berubah untuk hidup betul-betul memuliakan Allah. Sebab kita bisa melihat bahwa cara pandang manusia selalu berbeda dengan cara pandang Tuhan. Pikiran Tuhan selalu berbeda dengan pikiran manusia, dan hati Tuhan selalu berbeda dengan hati manusia. Ketika kita melihat bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, walaupun manusia itu sangat dikasihi oleh Tuhan dan diberikan penghormatan yang luar biasa, diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26, bahwa Tuhan memberikan penghormatan kepada semua ciptaannya, kepada manusia hanya satu-satunya yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa segambar dan serupa dengan Tuhan bukan di dalam hal fisik, tetapi berbicara mengenai pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan. Jadi itu yang pikiran, perasaan, kemauan, dan kehendak itu ada di dalam diri manusia, karena itu yang ada di dalam pribadi Allah sendiri. Nah, sehingga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia lagi tidak punya akses untuk kembali berjumpa dengan Tuhan. Dan satu hal pengalaman kepada saya bahwa manusia pun zaman sekarang berbeda dengan Adam. Kalau Adam berbuat dosa, dia malu dan menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan. Bahkan manusia sekarang berbuat dosa pun dia tidak malu, baik kepada orang lain, bahkan juga apalagi kepada Tuhan. Bahkan dosanya diumbar-umbar, diceritakan kemana-mana, termasuk bukan hanya orang yang tidak percaya kepada Yesus, tapi orang yang notabene-nya adalah orang-orang Kristen pun dosanya diumbar, tidak punya rasa yang malu kepada Tuhan atau malu kepada sesama. Jadi dosa itu dalam dunia zaman sekarang ini adalah hal yang biasa. Dibutuhkan pertobatan, dibutuhkan sikap hidup yang harus berubah supaya kita tahu bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ketika kita tidak menghormati kekudusan Allah yang telah menempatkan pikirannya, perasaannya, kehendaknya dalam diri manusia, itu sangat mendukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan membuka firman Tuhan di dalam
1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20, saya akan membacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau kita baca firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa dosa tentang percabulan. Jadi dosa percabulan itu sesuatu yang najis, bukan hanya dosa percabulan, tapi apapun perbuatan dosa yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan tetap adalah dosa. Baik itu membunuh, baik itu mencuri, baik itu berzina, baik itu percabulan, dan lain-lain sebagainya. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, tapi apakah betul kita sudah dimerdekakan oleh Kristus? Harus kita tahu firman Tuhan mengatakan bahwa kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Dan tugas kita adalah ketika kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, pekerjaan hidup kita, aplikasi hidup kita adalah memuliakan Tuhan dengan hidup yang sudah ditebus dengan harga yang lunas dibayar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sedikit kita flashback bahwa satu-satunya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak punya akses lagi untuk datang kepada Tuhan. Dan hanya satu-satunya jalan, Yesus harus datang ke dunia ini lewat inkarnasi, mengambil rupa manusia lewat proses kelahirannya di Bethlehem. Dan ketika Yesus hadir di dunia ini, kita bisa melihat bahwa dia datang ke dunia yang hancur, dunia yang kacau, dunia yang berantakan, dunia yang diporak-porandakan oleh dosa. Bahkan juga manusia melakukan kejahatan, manusia melakukan kenajisan, perbuatan dosanya semata-mata hanya menghasilkan kejahatan. Nah, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kita kembali lagi melihat bahwa kita dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Yang menjadi sesuatu yang sangat berharga buat saya bahwa kenapa Rasul Paulus mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena dia menemukan satu kehidupan yang sesungguhnya, bahwa kalau manusia di dunia ini mau membeli sesuatu, tentunya dia harus lihat merek, kualitas, manfaat, bentuknya, modelnya, melihat kualitas. Yang dibutuhkan manusia adalah kesempurnaan. Yang dimau oleh manusia adalah yang benar. Itu yang kita lihat. Karena secara manusia kita beli baju pun sobek sedikit nggak mau yang cacat. Maunya yang bagus, maunya yang sempurna. Termasuk barang-barang apa yang mau kita peroleh, kita membutuhkan sesuatu yang baik. Termasuk juga ketika kita berteman dengan seseorang, teman itu hanya melihat apa keuntungan, kebaikan, bahkan apa yang dia dapatkan dari kita, termasuk juga memilih pasangan hidup. Tapi berbeda dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan bahwa aku telah membeli diri kamu dengan harga yang lunas dibayar, gak butuh syarat. Tuhan gak butuh syarat untuk menebus hidup kita. Padahal Tuhan sudah tahu bahwa manusia itu kacau hidupnya, hancur hidupnya, najis hidupnya. Yang timbul dari hati dan pikirannya adalah keinginan dosa dan perbuatan dosa. Kalau syarat manusia yang dipakai oleh Tuhan, semua kita adalah orang-orang yang binasa. Kalau syarat manusia yang dipakai oleh Tuhan, gak ada manusia yang ditebus oleh Tuhan. Kalau syarat manusia yang dipakai oleh Tuhan, gak ada satu orang pun yang selamat. Sehingga kepada saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, itu adalah keuntungan yang terbesar dalam hidup saudara dan saya. Keberuntungan yang tak bisa kita peroleh dengan apapun. Karena keselamatan tidak bisa dibeli dengan uang. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan perbuatan baik. Keselamatan tidak bisa diperoleh dengan memberikan apapun, termasuk nyawa kita pun gak mungkin selamat. Karena memang kita berdosa dan hukumannya adalah maut. Tetapi Yesus mengatakan bahwa aku telah membeli kamu dengan harga yang lunas dibayar. Cara Yesus menebus hidup kita tanpa syarat. Mau kamu orang berdosa, mau kamu orang najis, mau kamu orang kotor, mau kamu orang yang hancur sekalipun, mau kamu orang yang jahat sekalipun, mau kamu orang yang tidak diterima oleh keluarga, mau kamu orang yang diintimidasi oleh orang lain karena perbuatan dosamu, Yesus tetap mengasihimu.
Yesus tetap menerimamu dan Yesus tetap mau mengampunimu dan Yesus tetap membayar hidupmu dengan harga yang lunas dibayar dengan pengorbanannya sendiri. Sehingga harga yang lunas dibayar dilakukan oleh Kristus demi keselamatan saudara dan saya. Pergumulan di dalam Taman Getsemani itu menentukan perjuangan pergumulan Yesus yang sangat berat. Kenapa dia harus datang ke dunia ini lewat proses kelahiran yang dirayakan oleh berita Natal? Dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10 firman Tuhan mengatakan bahwa Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang dicari saudara dan saya mendengarkan khotbah hari ini? Siapa yang hilang dari hadapan Tuhan? Saudara dan saya adalah orang-orang yang terhilang. Karena kita bibitnya lahir sudah diperanakan dalam dosa dan mudah sekali jatuh dalam dosa, mudah untuk berbuat dosa. Tapi Tuhan tidak punya syarat untuk membeli hidup kita dengan harga yang lunas dibayar. Karena Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara dan saya adalah orang-orang yang terhilang. Sehingga pergumulan di dalam Taman Getsemani ada doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Sebanyak 3 kali Yesus harus berdoa dan jawaban yang sama. Cawan ini tidak mungkin lari daripadaku kecuali aku meminumnya. Jadilah kehendakmu. Yesus tahu bahwa ketika dia meminum cawan itu ada keterpisahan antara Allah dengan dirinya. Keterpisahan itu membawa kepada kematian. Dan keterpisahan itu membawa dia kepada kematian yang harus dia mengorbankan nyawanya dengan darah yang mengalir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, upah dosa adalah maut. Siapa yang berdosa? Saudara dan saya. Hancur karena perbuatan dosa. Dan itu yang harus kita alami. Yesus yang tidak berdosa dibuatnya menjadi pendosa. Yesus yang tidak bisa mati, dia harus rela mati untuk menanggung dosa kita, dan dia harus mati untuk membayarnya dengan kematiannya. Dan saat dia mati, darah itu harus mengalir menjadi darah perjanjian yang mendamaikan kita dengan Allah. Gak ada Tuhan. Siapa yang mau mengorbankan nyawanya demi saudara dan saya? Gak ada kecuali Yesus. Siapa yang mau mati demi saudara dan saya? Gak ada yang mau, termasuk orang tua kita juga. Paling dia berkorban harta. Tapi urusan nyawa gak ada orang yang bisa mati kecuali Yesus yang ingin menebus hidup kita dengan harga yang lunas dibayar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Eli Eli lama sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam Mazmur pasal 22 ayat 1, di sana Yesus tahu bahwa di salib dia merasakan keterpisahan dengan Allah. Dia akan mengalami kematian, dan kematian itulah hukuman bagi pendosa, hukuman bagi dosa, dan Yesus yang telah menanggungnya. Darah yang mengalir di atas Golgota itu adalah darah perjanjian yang kembali mendamaikan kita dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar lewat kematian dan pengorbanan Kristus di salib dengan harga yang lunas dibayar. Yesus gak punya hutang kepada saudara dan saya. Tetapi saudara dan saya harus memiliki satu kesadaran bahwa kalau kita sudah ditebus dengan harga yang lunas dibayar, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia membutuhkan kesempurnaan, membutuhkan kebaikan. Saya tadi mengatakan bahwa kalau beli sesuatu gak mau yang cacat, jelek dikit pun gak mau. Tapi kalau kita di hadapan Tuhan udah cacat, jelek, apa keuntungannya buat Tuhan? Gak ada. Kenapa Tuhan mau membayar hidup kita dengan harga yang lunas dibayar? Karena Tuhan kasihan melihat saudara dan saya. Kalau hidup kita tidak ditebus dari dunia ini, yang ada kehancuran, yang ada hukuman, dan yang ada adalah kematian kekal. Walaupun kita berdosa, tapi gak mau dihukum. Walaupun kita berdosa, tapi kita gak mau binasa. Dan Tuhan tahu bahwa manusia walaupun gak mau, dia gak berkuasa untuk menyelamatkan dirinya. Satu-satunya jalan, hanya orang benar yang bisa menyelamatkan orang berdosa. Hanya orang yang benar yang mau tersalib untuk mengampuni manusia berdosa. Dan dia adalah Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Jika dosa tidak diampuni, sudah pasti ada kematian kekal. Oleh sebab itu kita membutuhkan pengampunan. Mari percayalah kepada Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Di dalam Yesus Kristus kamu lunas dibayar untuk menjadi milik Tuhan dan memperoleh kehidupan kekal. Sehingga bagi kita semua, ketika kita sudah ditebus oleh Kristus, siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan, jika saudara percaya kepada Yesus, kamu akan menerima pengampunan dosa. Berikan dirimu kepada Yesus untuk menerima pengampunan dosa, ada pertobatan, menerima karunia Roh Kudus, dan kamu akan memperoleh kehidupan kekal. Karena di luar daripada Yesus tidak ada pengampunan dosa. Di luar daripada Yesus tidak ada keselamatan. Di luar daripada Yesus tidak ada kehidupan kekal. Oleh sebab itu, semua orang membutuhkan pengampunan dosa untuk memperoleh keselamatan. Semua orang membutuhkan keselamatan untuk memiliki kehidupan kekal. Dan semua ada di dalam Yesus. Bagi saudara dan saya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tugas kita adalah memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Bagi saudara yang belum percaya kepada Yesus, datanglah kepada Yesus untuk menerima pengampunan dosa, menerima keselamatan dan anugerah kehidupan kekal. Dan selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Karena tubuh ini yang sudah ditebus oleh pengorbanan Kristus di salib, dengan mengorbankan nyawanya dia mati dan bangkit, mengaruniakan kehidupan kekal bagi kita yang masih hidup. Mari kita memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Hiduplah di dalam kasih, hidup dalam satu persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Lakukan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Apapun yang kita lakukan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam pelayanan, baik di dalam usaha, lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Karena kita sudah ditebus untuk memuliakan Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2, persembahkanlah tubuhmu yang hidup sebagai persembahan yang kudus, adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yesus Kristus yang sudah menebus hidup kita, tubuh kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Berikan hidup kita, karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika dia membeli dengan harga yang lunas dibayar, otomatis hidup kita adalah milik Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, hanya di dalam Yesus ada keselamatan, di luar daripada Yesus ada kebinasaan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan memperoleh kehidupan kekal. Terpujilah Tuhan, kita tutup di dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau membeli hidup kami dengan harga yang lunas dibayar lewat kematianmu dan darahmu yang mengalir di atas bukit Golgota. Kami membutuhkan pengampunan dosa, karena tanpa pengampunan tidak ada keselamatan. Tanpa keselamatan tidak ada kehidupan kekal. Kami membutuhkannya Tuhan, dan kami bersyukur bagi saudara-saudara kami Tuhan yang belum menerima pengampunan dosa dan berita keselamatan. Biarlah mereka juga Tuhan gerakan hati mereka untuk mereka mencari-Mu Tuhan dan menemukan pengampunan dosa itu hanya ada di dalam Yesus. Keselamatan di dalam Yesus dan kehidupan kekal di dalam Yesus. Bagi kami yang sudah menerima anugerah keselamatan dan kehidupan kekal, kiranya Tuhan Kau telah menebus hidup kami dengan harga yang lunas dibayar. Kami pakai hidup kami Tuhan untuk memuliakan Engkau, baik lewat pekerjaan kami, baik lewat pelayanan kami, baik lewat pekerjaan kami, baik lewat keluarga kami. Kami mau hidup bagi Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Kau kerjakan ketaatan dan kesetiaan kepadamu, kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Firman Tuhan terus memperbaharui hati dan iman kami, kesadaran kami akan Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Tolong kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengar, bahkan juga Tuhan memberkati hati dan iman kami, agar kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang selalu mawas diri dengan kehidupan dunia yang jahat, semakin mendekatkan diri Tuhan pada terang kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun, menolong dan menyelamatkan hidup kami untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan, melayani, mengasihi dan mengampuni satu sama yang lain hanya untuk kepentingan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Segala pujian, penyembahan dan syukur kami hanya bagi-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.